Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Forza Educa ya, Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan membahas tentang ujian seleksi tahap kedua untuk P3K Guru ya. Kira-kira apa saja yang kita persiapkan untuk menempuh itu. Kemudian informasi apa saja kira-kira akan menguntungkan atau mungkin tidak berpihak kita, atau mungkin malah sebaliknya ya. Oke teman-teman semua, sebelum saya mulai video, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Oke, jadwal pendaftaran untuk P3K Guru untuk tahap 2. Nah, ini tentunya hal yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, kira-kira formasinya masih ada atau tidak? Kira-kira kalaupun ada berapa ya? Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas kira-kira untuk membidik formasi-formasi yang masih kosong, sisa dari tes seleksi tahap 1 untuk P3K Guru itu seperti apa caranya. Kalau Bapak Ibu Guru belum buka, silakan buka untuk video sebelumnya ya. Oke. Bapak Ibu Guru semua, kita akan fokus di poin yang ke-5 dan sampai ke-12 ya. Nah, ini untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Nah, ini nanti akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021 ya. Sisanya setelah itu mungkin poin 6 sampai 12 bisa dibaca sendiri nanti ya. Untuk poin 6 pengumuman, 7 cetak kartu, sampai nanti poin 12 adalah yang terakhir pengumuman pasca sanggah ya. Pasca masa sanggah. Oke, kita fokus di 24 sampai 30 Oktober ini ya. Untuk pengumuman dan pemilihan formasi nanti bisa Bapak Ibu Guru lakukan di tanggal 24 sampai dengan 30 ya. Oke, Bapak Ibu Guru, untuk formasi tahap 2 ini tentunya nanti pesaingnya bukan cuma 2 saja. Bukan dari X kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Tentunya nanti yang guru swasta dan lulusan PPG juga sudah berhak di sini untuk mendaftar di tes seleksi P3K tahap 2. Oke, teman-teman. Nah, saya berikan ini, saya ambil kutipan dari tweetnya Abi Ridwan ya. Ini dari BKN, resmi dari BKN. Beliau menyampaikan informasi ya. Ini sebagai rasa syukur Indonesia telah menjuarai Thomas Cup ya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa yang lanjut ke SKB CPNS hanya 3 formasi. Nah, ini untuk CPNS ya. Nah, kita akan fokus di poin 2 dan poin 3. Pada tahap 2, untuk P3K Guru tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Nah, ini berarti untuk X kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri sudah tidak diberikan lagi keistimewaan. Artinya kalau dulu di tahap 1 guru-guru yang menjadi X kategori 2 dan guru honorer sudah bisa mengunci di formasi tempat dia mengajar ya, tapi untuk tahap kedua ini sudah tidak lagi keistimewaan semacam itu, begitu ya. Kemudian poin 3, mereka yang tidak mendaftar sebelumnya sebagai peserta P3K Guru tidak bisa ikut tahap 2 dan tahap 3. Untuk pendaftaran ini sendiri itu yang di awal ya, jadi tentunya dia tidak berhak mengikuti tes 1, 2, ataupun 3. Kalaupun mengikut berarti nanti mendaftar di tes P3K tahun berikutnya atau tahun depan. Oke Bapak Ibu Guru, saya berikan gambaran dari hasil tweetan Abi Ridwan ya. Poin 1, 2, dan 3, kita fokus 2 dan 3 saja. Oke. Untuk poin 3, ini mereka tidak mendaftar sebelumnya, maka mereka tidak berhak untuk ikut tahap 2 dan tahap 3. Ya tentunya iya, karena di tahap 1 pun tentunya dia akan ikut. Artinya nanti entah itu guru THK 2, honorer negeri, sekolah swasta atau PPG, kalau dulu tidak mendaftar di awal, artinya dia tidak akan punya kesempatan atau tidak diperbolehkan untuk tes seleksi. Bukan 2 dan 3 saja, tahap 1 pun mereka tidak akan ikut. Gitu ya. Kemudian nanti untuk tes pertama, ini tes pertama sudah ya. Nah, setelah pendaftaran, verifikasi berkas diloloskan atau sudah dinyatakan lolos oleh Kemendikbud, maka untuk 1 dan 2 ini sebagai keistimewaan untuk kategori 2 dan honorer, maka untuk tahap pertama hanya mereka yang diizinkan mengikuti seleksi ya. Kemudian untuk tes kedua ini adalah
untuk memenuhi sisa kuota yang tidak terisi pada tahap pertama. Nah, untuk tes kedua ini, maka untuk peserta 1 dan 2 untuk THK 2 dan honorer, maka dia ikut berkompetisi lagi dengan guru swasta dan lulusan P3. Dan di sini semuanya disamaratakan. Artinya tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Artinya peserta 1 dan 2 tidak lagi punya keistimewaan seperti yang dia dapatkan di tes yang pertama. Artinya di sini sama rata. Silakan untuk di tes yang kedua ini berkompetisi ya. Jadi perankingan nanti yang tertinggi dialah yang akan mengisi formasi, gitu ya. Begitu juga nanti ketika nanti masih ada formasi yang belum terisi, maka nanti akan diperebutkan di tes yang ketiga. Nah, tes yang ketiga ini sudah bisa lintas kabupaten ya. Yang ini sudah bebas, gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini kita fokus yang kedua, maka nanti di sini saya tegaskan kembali untuk peserta dari 4 golongan ini sudah sama rata, tidak ada yang diistimewakan, gitu ya. Jadi keistimewaan hanya mereka dapatkan untuk 2 kategori ini di tahap pertama. Monggo Bapak Ibu guru, ini merupakan kabar gembira tentunya ya untuk peserta yang ketiga, yaitu guru honorer, bukan honorer ya, guru di sekolah swasta yang tentunya dengan lulusan PPG. Ini silakan nanti keempat ini bersaing secara adil, gitu ya. Oke, teman-teman, sebagai gambaran saja, ini adalah gambaran untuk yang dulu tidak ikut seleksi tahap 1 ya, yaitu untuk poin 3 dan 4, yaitu guru swasta dan guru, bukan guru ya, lulusan PPG. Dulu tentunya untuk kualifikasi sudah ada, tapi untuk formasi dia masih kosong karena tidak boleh memilih ya untuk tahap 1. Maka nanti tahap 2 tanggal 24 ditunggu saja ya, berarti nanti sudah muncul seharusnya. Kemudian nanti lokasi ujian juga nanti tentunya akan muncul ya. Oke, teman-teman silakan menunggu tanggal 24 sampai tanggal 30 kira-kira bidikan formasi yang masih kosong di mana. Kalau masih belum jelas cara membidik atau menelusuri yang masih kosong formasinya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, untuk tautan linknya bisa Bapak Ibu guru buka di kolom deskripsi. Oke, teman-teman guru semua, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.